Anda kembali di Breaking News TV One, pemirsa. Kita lanjutkan dengan dialog kita dengan Mas Diki C. Pelupesi, pakar psikolog politik UI. Mas Diki, kalau kita lihat ini kan baru pertama kali ya, ada pembekalan terhadap menteri begitu dan wakil menteri serta utusan, ada kepala badan juga ikut dibekali begitu ya. Kalau dari Mas Diki sendiri melihat makna dari pembekalan yang dilakukan di periode ini di kepemimpinan Pak Prabowo ini seperti apa? Apakah memang mau membuat kinerjanya semakin solid kah? Atau ada makna lain mungkin? Ya, pertama ini harus kita maknai, kita lihat dari perspektif psikologi kepemimpinan, ya, the psychology of leadership. Dan ini Pak Prabowo ini kan sedang membangun tim yang memang jumlahnya besar. Dan pasti Pak Prabowo ingin ini menjadi sebuah super tim yang efektif. Nah, jadi buat saya ini bagian dari kepemimpinan, bagaimana Presiden Prabowo ingin membentuk sebuah tim yang solid. Dan dalam kacamata kelompok, organisasi, ini kan sebetulnya sesuatu yang lumrah. Ada induction, ya, atau orientasi buat tim yang akan bekerja bersama Presiden Prabowo. Jadi saya melihatnya ini sebagai sebuah proses orientasi. Kita tahu jumlah besar dari berbagai komponen, elemen, dan ini sebenarnya berlanjut dari pesan yang disampaikan oleh Pak Prabowo bahwa kepemimpinannya ingin merangkul, dan Presiden Prabowo tahu bahwa kabinetnya sekarang ini kan terdiri dari berbagai macam kalangan. Betul. Dan dia ingin juga menyampaikan pesan kepada masyarakat bahwa ada upaya yang serius untuk membangun sebuah tim yang solid lewat kegiatan retret di Magelang ini. Lewat kegiatan militer juga nggak bisa kita katakan begitu, karena kan nuansa militer ini sangat kental gitu. Apakah karena memang presiden kita dulu militer begitu, sehingga kemudian pembekalannya juga nuansanya kental sekali dengan militer? Nah, ini sekali lagi soal psikologi kepemimpinan. Setiap pemimpin pasti punya gaya kepemimpinan, leadership style. Dan Presiden Prabowo kita tahu punya kedekatan dengan militer, dan kita tahu juga bukan sekedar militernya tapi juga nilai-nilai, ya, nilai-nilai cinta terhadap tanah air, cinta terhadap bangsa, patriotisme. Saya yakin ini juga sebenarnya karena setiap pemimpin dia punya gayanya sendiri, dia punya sesuatu yang dia yakini itu baik, dan itu yang kemudian terpancar dalam kegiatan di Magelang ini. Karena ya kita tahu Pak Prabowo tentu tidak bisa dilepaskan dari image, dari citra dia adalah seorang jenderal, seorang tentara. Tetapi buat saya itu adalah dalam konteks di Magelang itu adalah bungkusnya saja. Tapi saya yakin ini kalau kita bicara induction, itu adalah yang penting bagaimana pesan terhadap nilai-nilai yang ingin dikuatkan oleh Presiden Prabowo terhadap timnya. Nah, dengan melakukan pembekalan atau retreat di Magelang ini, apakah memang ada harapan begitu agar supaya super tim ini jadi lebih solid? Cukup nggak sih waktunya kalau kita lihat nih dari hari Kamis sampai dengan hari ini mereka melakukan pembekalan di sana, cukup nggak? Nah, ini sebenarnya bukan bicara cukup atau tidak cukup. Ada lebih baik daripada tidak ada. Oh iya, benar. Iya kan? Betul, daripada betul. tidak ada 4 hari ini, kan lebih baik ada. Dan saya pikir ini sekali lagi sebagai satu upaya dari Pak Prabowo untuk selain membentuk tim yang kuat, juga dalam kesempatan ini dia pakai untuk membuat tim ini kan juga harus bisa saling mengenal satu sama lain. Dan saya pikir 4 hari ini waktu yang bisa dimanfaatkan untuk anggota kabinet yang juga kan ada yang memang kemudian dari kabinet lama pada periode Jokowi, ada kabinet yang periode yang sekarang yang baru. Jadi ini juga dimanfaatkan untuk bisa saling mengenal. Jadi buat saya ini bagian dari sebuah upaya membangun tim, ya, yang tadi dikenalkan nilai, diberikan pesan-pesan,
dibuat mereka bisa solid, sehingga kemudian harapannya nanti bisa bekerja dengan lebih baik, lebih efektif. Baik, kalau pemilihan lokasi di Magelang, mungkin kan tadi sudah disampaikan ya, ini soal leadership style begitu ya. Mungkin karena memang ada kedekatan atau backgroundnya Pak Prabowo memang militer, kemudian dipilihlah lokasi yang militer juga, Akmil begitu. Tapi kan bisa saja begitu, lokasinya mungkin di Magelang, tapi mungkin busana atau kostum bisa saja bebas. Tapi kan kalau kita lihat di sini seragamnya loreng, tidurnya di tenda gitu. Apa yang ingin dibentuk, kesan apa yang menurut Mas Diki yang pengen dibentuk oleh Prabowo Subianto yang pengen ditanamkan kepada para pembantunya ini? Ini juga kita harus lihat bahwa selain soal style gitu ya, ini adalah satu kesempatan untuk juga menunjukkan apa yang beda gitu ya. Jadi sesuatu yang ini kan sebenarnya sesuatu yang baru gitu ya, sesuatu yang baru yang orang bisa tonton, lalu kemudian bisa melihat apa sih sebetulnya yang terjadi di sana. Dan ya itu satu fakta bahwa mereka menggunakan pakaian ala militer gitu ya, lalu kemudian tidur di tenda. Menurut saya ini juga pesan kepada masyarakat bahwa di balik outfit yang tentara yang militer itu, sebenarnya kan yang mau ditekankan oleh Pak Prabowo adalah tentara itu kan atau militer itu dia hanya punya satu orientasi, yaitu mempertahankan negara, menjaga negara. Jadi ini sebenarnya simbol-simbol ini adalah pesan, ya, bukan apa militerisme itu sendiri gitu ya, gitu. Tapi saya melihat ini lebih pada pesan. Jadi ini kan juga harus bisa dilihat bahwa retret ini memang ini kegiatan di mana Pak Prabowo bersama timnya, Pak Prabowo kemudian akan menyampaikan pesan-pesan kepada timnya. Tetapi ini juga bagian dari Presiden Prabowo menyampaikan pesan kepada masyarakat. Nah, pesannya apa? Pesan-pesan yang terkandung dalam nilai-nilai kemiliteran yang ada di Magelang sana, yaitu soal misalnya cinta tanah gitu ya, air, disiplin, terus kemudian juga mungkin bisa menyampaikan pesan juga bahwa tidak harus bermewah-mewahan gitu ya. Meskipun kemudian itu menjadi sangat relatif standar itu, tapi kemudian masyarakat tentu bisa menilai bahwa mereka tidak menginap, tidak tidur di hotel gitu ya, tapi kemudian di tenda. Tidak ada perbedaan lah ya. Ya, saya pikir membangun rasa, menumbuhkan jiwa korsal. Kalau di militer kan betul. jiwa korsa bersama-sama kompak gitu ya. Jadi ini sebenarnya soal menyampaikan pesan ke dalam, ke anggota kabinet, juga pesan ke masyarakat. Masyarakat, oke. Tapi kalau melihat dari gaya, bisa nggak tergambar gaya kepemimpinan Pak Prabowo ke depan? Apakah memang gaya kepemimpinannya ini mungkin semi militer? Karena kalau kita lihat beda dengan eranya Pak SBY. Walaupun Pak SBY mungkin militer juga, tapi dia kan gaya kepemimpinannya ya sipil gitu kan. Tidak ada pembekalan seperti ini begitu. Ya, ini tentu masih harus kita lihat ya seperti apa. Tetapi sekali lagi, ini bicara soal leadership style, dan style kepemimpinan seseorang tentu tidak lepas dari apa yang familiar dengan dirinya gitu. Apakah nanti akan terus muncul kayak kepemimpinan seperti yang kita sebut sebagai militer? Kita tentu perlu melihat ya. Tapi saya yakin yang lebih utama itu nilai gitu ya, dari apa yang ditampilkan di luar. Dan saya pikir kita bisa menangkap simbol-simbol kemiliteran, tetapi juga kita seharusnya juga bisa menangkap nilai-nilai apa yang ada di balik simbol-simbol tersebut. Dan ke depan saya yakin memang ada gaya kepemimpinan yang khas Prabowo, tetapi saya yakin juga seperti yang disampaikan oleh Pak Prabowo bahwa dia adalah milik seluruh masyarakat Indonesia. Dia bukan hanya merepresentasikan gaya kepemimpinan militer misalnya, tetapi saya pikir ini harus juga ditumbuhkan, dimunculkan, ditampilkan oleh Pak Prabowo, gaya kepemimpinan yang bisa melingkupi, mencakup seluruh komponen kalangan di masyarakat. Oke.
Baik, Mas Diki, ini kan bukan pembekalan pertama, tapi juga ini yang kedua malah ya. Betul. Sebelum dilantik Pak Prabowo juga sudah membekali begitu ya para pembantunya, calon pembantunya pada saat itu di Kertanegara, di Hambalang. Di Hambalang. Artinya ini memang kita melihat Presiden Prabowo Subianto ini cukup serius menggembleng para menterinya untuk bekerja selama 5 tahun ke depan. Nah, apakah nanti kemudian ini cukup meyakinkan publik? Ataukah nanti kinerja para menteri ini juga bisa lebih efektif dengan adanya pembekalan-pembekalan ini? Nanti kita akan bahas usai jeda berikut, tetaplah bersama kami di Breaking News TV One.